meninggikan-Mu. Engkaulah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih di minggu ini, di hari Jumat Agung, kami boleh Tuhan memperingati, mengingat perbuatan Allah yang ajaib. Tuhan, Engkau menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kami, itulah dosa, dan melalui kematian Engkau telah memikul dosa-dosa kami, dan melalui kebangkitan-Mu Engkau memberikan hidup baru, hidup kekal bagi kami. Terima kasih. Maka biarlah sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami menurut apa yang Engkau Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, dan kami mengatakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita semua hari ini boleh berkumpul beribadah di tempat ini. Kita boleh merayakan, memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh memperingati perbuatan kasih Allah yang besar yang ajaib bagi kita. Pada ibadah ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik atau judul, yaitu sungguh orang ini adalah orang benar. Inilah judul daripada khotbah yang sama-sama kita baca bersama dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Mari kita baca mulai dari ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Kita mulai, kita baca 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita semua kembali memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus. Meskipun masih banyak pertanyaan dunia tentang hari ini, tetapi kita ada di dalam satu keyakinan, kematian Tuhan Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Dunia bertanya, bagaimana mungkin Allah mati? Betul, Allah tidak mungkin mati. Tetapi Yesus di kayu salib sebagai manusia, Dia, tubuhnya mati. Karena apa? Karena rohnya, nafas Allah itu kembali kepada Allah. Dan karena Dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya, ya, sebagaimana firman Tuhan, itu sebabnya tubuhnya mati ketika rohnya kembali kepada Allah. Masih banyak pertanyaan di seputar hal itu, tetapi hari ini kita mau sama-sama melihat satu sisi daripada peristiwa kematian Tuhan Yesus itu, yaitu apa? Perkataan daripada kepala prajurit itu yang mengatakan demikian, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Padahal kita sama-sama tahu apa yang dituliskan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa saja
Dia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan semua orang. Tetapi kepala prajurit ini mengatakan, sungguh orang ini, dia satu-satunya tidak pernah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab dikatakan dia orang benar. Memang pemahaman daripada kepala daripada para prajurit ini memiliki pemahaman yang masih kurang. Sebab apa? Sebab dia memandang Yesus sebagai manusia. Kita tidak persalahkan, tetapi melalui pengakuan sungguh orang ini adalah orang benar, maka dia mengatakan cuma Allah yang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi kecuali dia, orang ini yang benar. Kebenaran firman Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat 12, firman Allah demikian bunyinya, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua rusak, tetapi kepala prajurit katakan sungguh orang ini orang benar. Dan itu menunjuk kepada Yesus. Mengapa? Kita tahu bersama saudara bahwa peristiwa penyaliban selalu disertai dengan banyak perkataan-perkataan yang menyebabkan dosa bertambah dosa. Orang yang dipecut dengan apa namanya itu? Cambuk, ya. Pasti ada keluhan, dan bisa jadi di dalam hati ada juga makian, bahkan kutukan. Namun Yesus, dia mengalami itu tanpa satu kalimat yang menyatakan kutukan ataupun makian. Bahkan ketika dia mulai perjalanan Via Dolorosa, tidak ada sesuatu dosa yang dia lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, bahkan tindakan perbuatannya. Bahkan pada saat paku-paku yang tajam itu mulai menembus kulit, daging, memecahkan akan pembuluh-pembuluh darahnya, tidak ada kata-kata makian, cacian, pembelaan, apapun juga. Bahkan ketika sudah tergantung di kayu salib, Yesus sama sekali tidak ada satu kalimat pun yang mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dia dihadiri di hadapan pengadilan Allah. Apakah dia benar? Apakah dia telah melakukan segala kehendak Allah? Dia dihadiri di hadapan pengadilan manusia bergantung di kayu salib. Tetapi akhirnya kepala prajurit ini mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Sebab apa? Tidak mungkin dalam penderitaan yang begitu berat, jika dia orang benar, pasti ada kalimat yang menyatakan pembelaan bahwa dia orang benar. Namun kalau kita membaca 7 perkataan salib, maka kita menemukan tidak ada kutukan, tidak ada makian, tidak ada cercaan, tidak ada kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus yang adalah perkataan jahat. Bahkan dia memahami apa yang terjadi, dan doanya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, itu sebabnya sungguh orang ini adalah orang benar, adalah kesimpulan yang dapat diucapkan setelah peristiwa-peristiwa sampai kepada saat Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam Roma 3 ayat
ayat 10 dikatakan demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Maka ini menunjukkan kepada kita, walaupun pemahaman daripada pemimpin prajurit ini masih belum sampai kepada mengakui dia adalah Tuhan, namun dengan perkataan yang dia ucapkan, ini membawa kepada satu kesimpulan, kalau dia orang benar di tengah-tengah penderitaan, maka apakah tidak cukup untuk Allah melakukan tindakan atas kehidupan manusia? Sebab hanya dia yang benar. Maka kalau dia yang benar bersedia menerima penghukuman bahkan di kayu salib, maka kepala prajurit ini mempunyai harapan kebenaran Yesus dapat menjadi pembenaran atas hidup manusia ketika mengakui kebenaran Yesus itu. Saya dan saudara ketika menerima firman dan meyakini itu adalah kebenaran Allah, maka itu adalah peluang untuk firman itu membenarkan hidup kita ketika kita percaya kepada kebenaran firman. Dan sama-sama kita tahu Yesus adalah firman yang jadi manusia. Sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 23 ayat 44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Maka ketika dia mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar, kepala prajurit telah mengevaluasi 3 jam peristiwa yang ada di depan mata. Gelap gulita. Kalau dia bukan orang benar, maka tidak terjadi apapun. Alam tidak merespon, sebab alam pasti dia tidak mempunyai daya pikat untuk menunjukkan kuasanya jikalau seseorang itu adalah orang penjahat. Tetapi ketika orang benar, dia mengalami pengadilan yang tidak adil, maka Allah menunjukkan dirinya. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak adil. Yesus pernah meneduhkan akan gelombang dan angin ketika mereka berada di danau. Yesus pernah melakukan mujizat-mujizat yang besar terhadap alam semesta. Ketika Petrus akan tenggelam secara hukum alam, demikian mestinya terjadi. Tetapi Yesus datang mengangkat dia dari tempat pijakan yang sama, air yang sama. Tetapi sekarang Allah melihat bahwa dia yang tergantung di kayu salib, sungguh orang ini adalah orang benar. Maka alam juga mempunyai penilaiannya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan 3 jam terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu, menunjukkan bahwa sesungguhnya peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa yang besar. Jikalau ketika dia lahir, maka bintang di timur itu bercahaya lebih terang dari semua bintang, menunjukkan dia datang sebagai raja, sebagai pribadi yang agung. Tapi pada saat kematiannya, Allah menunjukkan duka cita yang dalam. Sebab orang yang benar ini dihukum dalam pengadilan yang tidak adil. Maka mengapa kepala prajurit ini mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar? Sebab dia melihat Allah telah menunjukkan sesungguhnya keadilan tidak ada dalam pengadilan orang benar ini. Yang kedua, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan apa yang dituliskan dalam ayat 45 Lukas 23, sebab matahari tidak bersinar
terbelah dua. Sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau kejahatan hadir di tengah-tengah kekudusan Allah, maka pasti kejahatan itu akan lari menjauh dan akan hancur dan tidak bisa membuat sesuatu di tengah-tengah kekudusan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang tersalib, sungguh orang ini adalah orang benar. Maka kebenaran itu bahkan mengoyakkan bait suci tabirnya. Sebab tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus telah menjadi tabir yang tidak bisa ditembus, tabir yang tidak bisa dimasuki, tabir yang menjadi sesuatu yang sakral dan menjadi berbahaya ketika kekudusan telah menjadi ketidakkudusan. Itu sebabnya ketika dia mati, kepala prajurit menyatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Sebab apa? Sebab ruang maha kudus tidak mampu menahan kekudusan Kristus dalam seluruh kebenaran. Ruang kudus dan ruang maha kudus terpisah. Tetapi karena kebenaran orang ini, maka tidak ada lagi pemisah. Yang ada, tirai itu terbelah. Allah sekarang dapat ditemui. Sebab apa? Sebab orang benar itu yang mati bagi ketidakbenaran. Sekarang siapapun bisa datang ke ruang maha kudus, berjumpa dengan Allah berdasarkan kebenaran orang yang benar itu. Itu sebabnya walaupun dunia belum memahami tentang Yesus, namun dia telah menyediakan jalan untuk kita sampai kepada Allah. Maka hari ini ketika kita memperingati peristiwa Jumat Agung, inilah peristiwa yang sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita. Mengapa? Tanpa kematian tidak ada penebusan. Meskipun Yesus lahir, tapi kalau dia tidak mati dengan cara penyaliban, tidak ada keselamatan bagi kita. Kalau Yesus lahir dan dia hidup, tetapi melayani Allah, tetap dia menyembuhkan orang, tetap dia mengerjakan apa yang Allah kehendaki, tetapi dia tidak pernah tergantung di kayu salib, mati di sana, tidak ada keselamatan bagi kita. Ada yang berpikir, oh bisa jadi Tuhan Yesus nanti dia mati umur 80 tahun karena sudah tua. Tidak akan pernah terjadi. Sesungguhnya kalau Yesus tidak mati, dia akan tetap kekal dengan tubuhnya. Mengapa? Adam diciptakan hidup kekal. Walaupun tubuhnya dari debu tanah, tetapi roh yang ada pada dia berasal dari nafas Allah. Allah adalah kekal. Maka walaupun bungkus ini adalah tidak kekal, dia tetap bisa hidup abadi karena dia tidak buat dosa. Adam dan Hawa meskipun sudah berbuat dosa, mereka masih bisa hidup lebih dari 900 tahun. Apalagi kalau tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa, maka semestinya dia bisa hidup abadi di tanah dunia ini. Dan bisa saja dia menikmati itu, tetapi bukan itu tujuan daripada Allah. Dia datang untuk mati di kayu salib. Itu sebabnya kematiannya membuat tabir bait suci terbelah dua, supaya oleh kebenarannya siapapun yang dibenarkan melalui kematiannya sekarang dapat berjumpa dengan Allah. Maka tidak ada cara apapun yang menyebabkan manusia bisa datang berjumpa dengan Allah. Dan kalau ada yang mengklaim dia bisa berjumpa dengan Allah, pasti itu bukan Allah yang sejati. Pasti itu Allah yang lahir dari pikiran manusia. Pasti itu Allah di dalam konsep-konsep yang bukan Allah yang sejati. Itu sebabnya sungguh orang ini adalah orang benar, mau menunjukkan kepada saya
dan tidak ada lagi kebenaran yang lain. Dia membawa dia menjadi jembatan antara kita orang berdosa dengan Allah. Satu langkah lagi, ketika dia akhirnya percaya Yesus adalah Tuhan, maka lengkaplah kehidupan rohaninya. Dia bukan hanya menemukan kebenaran, tapi dia menemukan keselamatan dan hidup yang kekal. Sungguh orang ini adalah orang benar. Ayat 46 katakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, sungguh orang ini adalah orang benar. Diucapkan kepala prajurit setelah mendengar apa yang Yesus katakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Dia tahu manusia yang nanti karena penghakiman yang tidak adil pasti ada keluhan, pasti ada teriakan, "Ya Allah, mengapa Engkau izinkan aku mati seperti ini?" Tetapi Yesus tidak demikian. Dia mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Artinya apa? Artinya sesungguhnya Yesus, dia tidak pernah izinkan nyawanya kecuali dia kembalikan kepada Allah. Sebab saudara, asalnya daripada Allah, maka dia kembalikan kepada Allah. Tentu saja masih banyak hal yang harus kita pelajari tentang hal ini. Sebab ketika dia menyerahkan kembali kepada Bapa, apakah Roh Allah, yaitu Roh Kristus itu, dia tidak kembali lagi? Bukan seperti itu. Kita tahu bersama, ketika dia menjadi manusia, dia menanggalkan seluruh kealahan. Maka bagian roh yang menjadi roh manusia itu yang kembali, tetapi dia sebagai Allah itu tetap kekal. Dan ketika dia mengerjakan itu, dia pergi. Dikatakan dia pergi menginjili, memberitakan kabar baik kepada mereka yang ada di dalam zaman itu, yang belum mendengarkan kabar baik keselamatan itu. Sungguh orang ini adalah orang benar. Saya dan saudara yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Amin. Tetapi jika ada di antara saudara baru sampai menerima Yesus adalah orang benar, saya juga katakan puji Tuhan. Saudara sudah dekat dengan kebenaran yang sejati. Sebab tidak ada satu manusia pun yang layak disebut sebagai orang benar. Tidak ada. Bagian-bagian Alkitab yang telah dibacakan tadi menunjukkan tidak ada satu pun yang benar di hadapan Allah. Abraham tidak, Musa tidak, Daud tidak. Mereka pernah melakukan hal yang melanggar kebenaran. Abraham, dia berdusta kepada Firaun. Dia mengatakan Sarah itu adiknya. Musa, dia juga melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan suruh pukul 1 kali, ya, gunung batu itu supaya air keluar. Tapi dia pukul 2 kali. Salah ya, pukul 2 kali. Sebenarnya tidak salah. Tapi mengapa dia pukul 2 kali? Kemarahan. Dia marah dan kehilangan kasih Allah. Daud sedikit mata keranjang, maka dia juga gagal sebagai orang benar. Tetapi semua dikumpulkan dalam sebutan orang benar karena kebenaran Kristus. Yesus di kayu salib, dia menyatakan kebenaran Allah melalui dirinya yang benar. Itulah sebabnya disimpulkan bahwa kita menjadi benar bukan karena kita mampu berbuat benar, tetapi kita dibenarkan karena Kristus yang benar itu membenarkan kita.
Maka Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya, bukan karena dia hidupnya semuanya benar, tetapi ketika dia percaya kepada kebenaran itu, maka dia diperhitungkan dalam kebenaran. Saya dan saudara hari ini, puji Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jikalau ada yang masih melihat Yesus sebagai orang benar, saudara satu langkah lagi berdoa supaya saudara memahami Dialah Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia. Tidak ada Juru Selamat yang lain, tidak ada Allah yang lain. Bahkan Allah yang disebut Allah yang lain itu ternyata bukan Allah yang benar, Allah yang bohong, Allah yang penuh dengan kekerasan, Allah yang memerintahkan orang untuk membunuh sesama, padahal semua orang diciptakan oleh Allah yang satu itu. Maka mari hari ini, ketika kita merenungkan kalimat singkat dari kepala prajurit ini, sungguh orang ini adalah orang benar, taruhlah hati kita, hidup kita dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam kebenaran yang Kristus sudah lakukan. Saudara mungkin tidak bisa bertahan 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun hidup benar. Hari ini berjanji besok, minggu depan bisa jadi jatuh lagi dalam dosa. Tapi taruhlah diri kita di dalam tangan Allah yang baik, supaya di dalam tangan Kristus yang benar itu, saudara akhirnya dibenarkan olehnya. Kita dibenarkan karena kebenaran Yesus. Itu sebabnya Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka hari ini kita mengingat, memperingati kematian Tuhan Yesus. Ada orang sambil dia menerima anggur, sambil dia menerima roti perjamuan, dia menangis mengingat sengsara Yesus. Tapi cuma sampai dia menangis. Akhirnya dia disebut sebagai buaya darat, karena cuma nangis. Tetapi habis itu jadi predator lagi. Hanya pada saat perjamuan kudus itu, dia betul-betul mencucurkan air matanya. Dia mengingat kisah. Tapi kemudian hidupnya menjadi seperti prajurit-prajurit yang menyalibkan orang lain lagi. Hari ini kita merenungkan, bukan sekedar merayakan, bukan sekedar mengingat, bukan sekedar kita dilawan untuk kembali mengingat perbuatan kebenaran Kristus untuk kita. Tapi hari ini, mari kita yang sudah dibenarkan membawa berita kebenaran ini kepada banyak orang. Mungkin keluarga kita, ya. Mungkin itu juga orang lain yang kita temui. Biarlah kita sungguh-sungguh, boleh dikatakan sungguh orang ini adalah orang benar, ya. Atau orang akan tetap bilang, siapa? Itu, ya siapa? Si Morris, masih sama saudara. Jadi, itu parah gitu. Tapi sekarang pasti, siapa? Morris. Sungguh orang itu adalah orang benar. Itulah yang kita tunggu. Dunia akan mengatakan itu ketika kita ada dalam kebenaran Kristus. Tapi ketika kita keluar dari kebenaran Kristus, dunia akan mengejek kita kembali. Siapa? Anak siapa? Sama aja itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mari kita putuskan rantai, kita putuskan jalur, kita putuskan garis yang kita warisi sebagai orang-orang yang sepatutnya mengalami penghukuman di kayu salib. Sekarang diampuni, sekarang dibenarkan, maka kita sampaikan berita kebenaran itu kepada banyak orang, sehingga akhirnya orang akan mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Ya. Biar
Katakan, sungguh kami orang benar. Mari. Kalau saudara tidak yakin dia benar, taruh tanganmu di kepalanya. Tuhan ampunilah dia, supaya dia menjadi orang benar. Kalimat ini sederhana, tetapi kalimat ini lahir dari evaluasi seorang kepala prajurit. Saya tidak tahu apakah dari malam hari ketika Yesus mulai dihadiri di depan imam-imam dia ada di situ, saya tidak tahu. Menurut saya, dia tidak ada di situ. Pada saat dia di bait Allah dihadiri, yang ada adalah prajurit-prajurit bait Allah. Tetapi pada saat dia disalibkan dalam pemerintahan Romawi. Jadi prajurit yang membawa dia keluar dari bait Allah adalah prajurit Romawi. Sebab dia telah dihukum di dalam bait Allah, dia telah diputuskan dia harus mati. Distempel oleh Pilatus sebagai perwakilan daripada kerajaan Romawi. Dia harus mati. Itu sebabnya di dalam ruang pengadilan bait Allah dia dijaga oleh prajurit-prajurit bait Allah. Tapi lepas dari pintu gerbang bait Allah, prajurit-prajurit Romawi membawa dia. Dengan kata lain, kepala prajurit itu melihat dalam perjalanan Via Dolorosa. Kepala prajurit itu melihat pada saat paku-paku mulai dipakukan. Kepala prajurit itu melihat saat dia sudah tergantung di kayu salib. Kepala prajurit mendengar setiap perkataannya. Dan sesudah dia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Maka saat itu dia menyimpulkan, sungguh orang ini adalah orang benar. Saya berdoa kita tidak mengalami penderitaan. Tetapi jika kita harus mengalami penderitaan, adakah orang akan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar? Karena ketika seseorang itu diuji dengan penderitaan, mungkin dari 1000 orang hanya satu yang tidak mengucapkan kata-kata kutukan, makian, kata-kata penghinaan, kata-kata yang sungguh merupakan kata-kata yang tidak berkenan. Maka ketika kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, orang mungkin akan mengatakan dia orang baik. Tetapi ketika kita sedang mengalami penderitaan, ada orang mengatakan sungguh orang ini orang benar. Karena kebaikan dan kebenaran dia sangat berbeda. Hari ini renungkanlah kisah ini. Hari ini pertimbangkanlah kalimat ini. Engkau bisa merasa bangga ketika orang katakan kamu orang baik. Tapi engkau harus sampai kepada orang mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Siapakah kita? Bisakah kita seperti itu? Hanya satu jalan. Hiduplah terus-menerus dalam pembenaran Kristus. Amin. Maka orang akan mengatakan kita adalah orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya anugerah Tuhan turun atas kita semua. Bapa, terima kasih. Firman Allah boleh kami renungkan. Perkataan daripada kepala prajurit ini adalah perkataan yang merupakan perwakilan daripada kebenaran yang agung itu, yaitu Engkau saja. Yesus mati di kayu salib, tetapi Dia adalah benar. Bukan karena di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia berdosa, mereka dapat melihat kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu,
Berkatilah semua kami jemaat, orang percaya, supaya kami hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman. Amin. Saudara,